cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara dalam sukacita dan dalam kesehatan Tuhan Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apa yang akan saudara lakukan ketika saudara-saudara mengalami persoalan, ketika saudara-saudara mengalami pergumulan berat? Dan sampai dengan saat ini, di bulan September saat ini, tanggal 17 September, kita sudah kurang lebih 7 bulan dalam masa pandemi COVID-19. Lalu apa yang akan saudara lakukan? Di tengah persoalan virus yang belum ditemukan vaksinnya, belum lagi persoalan ekonomi yang juga saat ini sedang terjadi bagi sebagian besar saudara-saudara kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Satu-satunya jalan adalah kita ke atas, berdoa kepada Tuhan. Dan pujian ini, saudara-saudara, mengajak kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah jauh buat saudara dan saya. Tuhan hanya sejauh lutut dan lantai. Artinya, sejauh kita berdoa kepada Tuhan. Ketika sedang dalam persoalan dan penderitaan yang mungkin saat ini kita alami, saya mengajak saudara-saudara untuk belajar dari bangsa pilihan Allah ketika waktu itu berada pada masa pembuangan. Pada Yeremia 29 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan bersabda demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian Nabi Yeremia mendapatkan firman Tuhan untuk menjadi penguatan bagi bangsa Israel. Dan kondisi bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam situasi yang pasif. Dan di tengah-tengah kondisi yang pasif serta keadaan yang pesimis seperti itu, ada juga nabi-nabi palsu yang menjanji-janjikan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, Nabi Yeremia berseru sebagaimana sabda Tuhan, sebab tidak sebentar akhirnya bangsa Israel berada di Babilonia pada waktu itu. Nah yang menarik saudara-saudara adalah Tuhan kita, Tuhan Allah, Tuhan yang besar, Tuhan yang dulu tidak terjangkau, atau dalam bahasanya Tuhan yang untouchable, Tuhan yang transenden itu, Tuhan yang dipahami jauh itu pun mengajak buat bangsa pilihannya untuk mendoakan di mana mereka berada. Bahkan Tuhan Allah mengatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Di ayat sebelumnya kita juga bisa membaca bahwa Tuhan Allah berfirman supaya mereka mendirikan rumah, mengerjakan kebun dan ladang, mencarikan istri, suami bagi anak-anaknya, dan ya melakukan kegiatan seperti biasanya. Bukankah kondisi seperti itu kalau kita lihat pada saat ini hampir sama? Kita berada pada masa pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhirnya. Karena itu kita semua berdoa yang sama, supaya vaksin COVID-19 segera ditemukan. Tetapi selama masa itu siapa yang tahu kapan waktunya? Tetapi menjadi kesempatan buat saudara dan saya untuk tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya berdoa secara personal urusan kita dengan Tuhan Allah. Tidak hanya berdoa untuk hal-hal yang menjadi keinginan kita, menjadi kemauan kita saja. Tuhan Allah melalui Nabi Yeremia berfirman bahwa kita juga perlu menaikkan syafaat. Kita perlu menaikkan doa untuk sekitar kita. Dan yang luar biasa saudara-saudara, bukankah kemudian kita mengenal Allah kita yang luar biasa itu? Untouchable God atau Allah yang transenden itu bahkan bersabda untuk juga mendoakan yang lainnya. Bahkan tempat di mana mereka dibuang. Tuhan berkenan juga memberkati mereka. Karena itu di ayat sebelumnya usahakanlah, carikanlah suami dan istri bagi anak-anakmu. Artinya ada kehidupan yang akan diberkati oleh Tuhan meski bangsa ini ada di tempat yang lain. Itu berarti kita bisa mengimani, kita bisa memahami bahwa kita punya Allah yang tidak pernah membatasi. Kita punya Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Bahkan bersyukurlah sebagai anak-anak Kristus, kita punya Allah yang juga mendengar syafaat kita bagi yang lainnya. Allah yang tidak membeda-bedakan dan Allah yang tidak pilih-pilih. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar atau mungkin juga sebagian memahami, loh kan Tuhan Yesus ya hanya untuk orang Kristen aja, bukan untuk yang lain. Tapi tidak. Firman Tuhan ini jauh mengatakan bahwa kita punya Allah yang tanpa pilih-pilih. Kita punya Allah bahkan yang mau juga memberkati yang lain, tidak membeda-bedakan. Nah karena itu justru di tengah-tengah persoalan seperti ini, apakah kita juga punya syafaat untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita. Meskipun kita sendiri sedang juga dalam persoalan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya saudara-saudara tidak pasif, saudara-saudara tidak pesimis, tetapi selalu bangunlah komunikasi bersama dengan Allah, relasi saudara dengan Allah, terlebih doakanlah situasi sekarang bagi Indonesia, bagi kabupaten saudara, kota saudara, tempat saudara. Karena itu mari kita bersama berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui sabdamu saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan bercahaya sebab kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak terbatas dan Allah yang tidak pernah membeda-bedakan. Kami mengenal bahwa Allah pun berkenan memberkati seluruh ciptaan, bahkan umat yang lainnya. Karena itu Tuhan, doa kami dalam pandemi saat ini, mari Tuhan tolonglah kami. Kami seluruh umat ciptaan-Mu, dunia ini, bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkanlah kami dari virus COVID-19 ini. Berkatilah kami dengan kemampuan-Mu, dengan kepandaian-Mu, dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, supaya kami, anak-anak yang Tuhan pilih, dapat menemukan vaksin untuk COVID-19. Terlebih kami semua yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam persoalan, baik karena ekonomi keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam usaha kami, baik dalam rumah tangga kami. Hari ini Tuhan kami disapa melalui sabdamu, bahwa Tuhan Allah kami hanya sejauh doa. Dan biarlah keterbatasan jalan dan sarana kemana kami harus pergi, membuat kami justru semakin dekat dan dikuatkan oleh Kristus Yesus. Di dalam cinta kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah Tuhan Allah hanya sejauh doa. Karena itu doakanlah tempat di mana saudara berada, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Doakanlah tetangga kanan kiri saudara, doakanlah sahabat-sahabat saudara, doakanlah teman-teman saudara, meskipun mereka nggak sama dengan kita, meskipun kita beda sukunya, beda agamanya, beda kepercayaannya. Tapi firman Tuhan dalam Yeremia mengajar supaya kita mendoakan mereka. Sebab kesejahteraan di mana kita berada adalah kesejahteraan saudara dan saya. Karena itu dalam segala pergumulan apapun yang saudara saat ini hadapi, percayalah, bersemangatlah, bersukacitalah, berserah penuhlah pada Tuhan. Dan selalu ingat, Tuhan Yesus menyertai saudara. Putih.